Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat uleter dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara. Begitu juga yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Apa kabar semuanya? Harapan saya semoga saja semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rezekinya selalu dilapangkan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, senang sekali berjumpa dengan sahabat-sahabat uleter semua. Pada pagi hari ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana penggunaan pakan walet pada sebuah rumah walet. Nah, hal ini sering ditanyakan sama teman-teman, terutama para pewalet pemula ya, yang mana sering ditanyakan bahwa apakah penggunaan pakan walet pada sebuah rumah walet itu membantu untuk menginapkan burung walet. Nah, jadi kita akan bahas kali ini, namun sebelumnya seperti biasanya, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu untuk subscribe dulu, agar ketika saya mengupload video terbaru akan mendapatkan notifikasi pada beranda YouTube teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tekan tanda loncengnya. Oke sahabat uleter, langsung saja. Jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit bahwa apakah yang dimaksud dengan pakan walet. Pakan walet adalah sebuah racikan yang dibuat dari berbagai bahan-bahan ya, yang kita bisa dapatkan di pasaran, yaitu sejenis pur ayam atau makanan ayam yang diracik dengan berbagai macam bahan tambahannya, seperti dengan ragi atau pisang yang sudah masak dan lain-lain sebagainya. Bahan tersebut itu kita racik sehingga menimbulkan serangga, yang mana serangga tersebut itu disukai walet ya, serangga kecil-kecil yang biasa disebut dengan wari-wari. Entah kalau dari bahasa teman-teman, tapi yang jelas di tempat saya itu disebut dengan wari-wari, dan itu sangat disukai oleh walet. Nah, itu ditempatkan pada sebuah rumah walet, terutama di bagian void yang kira-kira ada sedikit cahaya. Jadi penempatan untuk pakan walet itu ditempatkan pada bagian yang ada cahaya, bukan di tempat gelap. Karena menempatkan di tempat gelap, kemungkinan besar burung tidak akan melihatnya. Jadi tempatkanlah pada tempat-tempat yang agak ada cahaya, seperti di bibir lar atau itu di bibir void. Apakah penggunaan itu efektif? Jadi sahabat uleter, untuk penggunaan pakan walet selama ini, apalagi saya juga menerapkan sendiri, itu sangat bagus ya untuk membantu mengembangkan RBW. Karena itu juga saya pernah lakukan dan mengalami sendiri. Ada penambahan-penambahan ketika kita menerapkan hal tersebut. Tujuan daripada memberi pakan kepada walet itu adalah agar anakan-anakan burung yang baru mulai terbang itu sudah bisa mencari makanan di dalam RBW itu sendiri. Jadi dia tidak perlu keluar untuk mencari makan, karena memang kondisi juga fisiknya masih lemah. Jadi kita membiasakan untuk selalu makan di dalam ruangan. Tidak berarti bahwa burung walet ini tidak akan keluar untuk mencari makan di luar sana. Hanya saja kita melakukan itu untuk membiasakan agar burung walet itu bisa betah dalam ruangan itu, terutama khusus anakan walet. Penting untuk diketahui bahwa penggunaan pakan walet ini sebenarnya dikhususkan hanya untuk burung yang sudah berkoloni saja. Jadi kalau untuk RBW yang baru, saya kira tidak perlu, karena yang kita mau kasih makan adalah anakan burung yang baru mulai terbang. Sedangkan RBW yang masih baru itu tidak berpenghuni. Jadi mengaplikasikan pakan walet itu sebaiknya hanya untuk yang sudah berkoloni. Jadi teman-teman yang ingin mencoba membuat pakan
pakan wallet itu ada pada video saya, ada tutorialnya bagaimana cara membuatnya, dan saya kira tidak sulit ya. Dan juga bahan yang kita butuhkan itu banyak dijual di toko-toko dan harganya tidak mahal. Nah, jadi untuk ketahanan pakan itu bisa mencapai 1,5 bulan, bisa sampai 2 bulan ya, sampai dia kering. Dan apabila sudah mulai mengering, maka kita akan membuatnya lagi yang baru. Perlu juga saya sampaikan pada teman-teman bahwa mengaplikasikan pakan wallet pada rumah wallet kita itu harus dilakukan secara berkala, karena apabila kita tidak lakukan secara terus-menerus, maka kemungkinan burung itu ketika sudah habis makanan di tempat kita, dia akan pindah ke tempat yang lain karena sudah terbiasa dengan penggunaan pakan itu. Jadi insting berburu burung walet itu sudah berkurang karena sudah dibiasakan dengan penggunaan pakan yang sudah disiapkan seperti itu. Jadi burung itu sudah terbiasa, dia untuk insting berburunya itu sudah berkurang, dan akhirnya kita harus selalu menyiapkan agar burung walet itu tidak akan berpindah ke tempat orang lain yang menyiapkan pakan walet juga, seperti itu. Dan pakan walet ini, sahabat waleter ya, banyak dijual itu di pasaran itu. Dalam bentuk bubuk, ada juga dalam bentuk biji-bijian itu. Saya tidak tahu harganya, tapi yang jelas itu tidak seberapa. Nah, namun kalau untuk meracik sendiri, saya kira lebih bagus. Karena di samping juga biayanya tidak terlalu mahal, dan juga kita bisa mengukur porsinya seberapa banyak yang kita mau buat. Dan saya ingatkan bahwa penempatan pakan walet itu harus pada tempatnya ya. Jangan sampai menempatkan pada posisi-posisi yang tidak bisa dijangkau oleh walet, atau menempatkan terlalu ke dalam daripada ruangan RBW itu. Usahakan kita tempatkan pada bagian void ya. Bagian bawah pun tidak apa-apa, yang penting ada cahaya sedikit. Dan saya kira itu bisa membantu untuk teman-teman semua, apalagi yang sering anak waletnya itu kabur tidak kembali. Saya kira itu bisa membantu dengan adanya pengaplikasian pakan walet itu. Oke, cukup sekian video ini. Semoga saja video ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.